Kita tingali wonten tekipun. Istiqomah pada keadaan atau hal yang Allah tempatkan. Niki maki ngeten, jadi ini kan hubungannya hal. Wonten hikmah yang lalu kita sampun dipun kenalaken dengan istilah. Ada istilah khotir, ada istilah warid, ada istilah hal, nanti ada istilah makom. Makom. Lah tiang berjalan suluk untuk menuju wusul nang Gusti Allah, untuk menuju makrifat, dia akan melewati beberapa makom. Lah makom ini adalah kepribadian tetap. Makom ini kepribadian tetap. Sebelum dia menjadi makom, ini dia akan menjadi hal dulu. Hal atau istilah lain disebut dengan warid. Sebelum ada hal, ini nanti khotir. Khotir. Nah ini tentang hikmah kemarin. Jadi khotir itu loh. Jadi apa yang terbersit di dalam hati kita. Nah apa yang terbersit di dalam hati kita ini, kalau masih kadang-kadang itu baik, tapi kadang-kadang buruk, maka yang berbisik di hati kita itu namanya khotir. Namanya khotir. Yang baik itu berarti khotir dari malaikat, yang buruk itu berarti khotir dari setan. Jadi awalnya niku, jadi nek awake dhewe apa sing terbersit dalam hati kok masih kadang apik kadang elek, niku jenenge khotir. Nah, mulane niku nek wis mboten kudu terus berlatih terus niku. Nek wis niku akhirnya napa niku? Akhirnya sampun sudah bisa belajar dan dia bisa mencapai sing terbersit dalam hati itu sudah tidak ada lagi yang buruk, tinggal sing api-api tok. Tapi hanya saja berubah-ubah. Kadang begini, tapi satu saat yang lain berubah yang lain. Berarti niku namine make hal atau warid. Atau warid. Nah, kalau niki mangke hal atau warid ini kemudian kita tekuni terus, kita latih terus, akhirnya menjadi kepribadian kita, menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita. Dan melekat pada diri kita, itulah nanti yang disebut dengan makom. Ini makanya makom musyahadah, enten makom ihsan. Nah, niku niku prosesnya. Nah, makanya memiliki dipun istilahnya istiqomah pada keadaan atau hal yang Allah tempatkan. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Jangan meminta kepada Allah agar dipindahkan dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Sebab jika Allah menghendaki, tentu memperlakukanmu tanpa merubah keadaan kamu yang lama. Adab di hadapan Allah yang berikutnya adalah istiqomah pada keadaan yang telah Allah tempatkan untuknya. Misalnya saat ini kita diberi keadaan oleh Allah, keadaan sedih, ngoten niku. Nah ini sih dimasuk hal niku, ngoten niku. Situasi kita diberi keadaan oleh Allah keadaan senang. Kita diberi keadaan oleh Allah hidup berkecukupan, kaya raya misalnya.
dan keadaan miskin atau keadaan sakit, keadaan sehat, itu namanya hal. Itu hal ini. Ini yang dimaksud ngoten iki. Nah, adab seorang arif merasa cukup dengan pengetahuan Allah dan tidak merasa butuh pada selainnya. Ketika Allah menempatkannya pada satu keadaan, dia tidak mau meremehkannya sehingga memohon untuk dikeluarkan dari keadaan itu dan ditempatkan pada keadaan yang lain, kecuali bila keadaan yang sedang dia alami berlawanan dengan syariat. Jika terjadi seperti itu, hendaknya ia memohon untuk bisa keluar dari keadaan itu sekuat kemampuan. Nah, kayak misalnya, mau kan contohnya kayak keadaan-keadaan itu lah. Saiki keadaan kita sedang mencuri, piye? Apa nek ngono wis manut, aku karo Gusti Allah saiki didadekne dadi tukang nyolong. Apa terus mari ngono panggah ngetut, panggah nyolong ae? Enggak gitu. Mergo nyolong bertentangan dengan syariat, maka harus berusaha keluar. Nyuwun nang Gusti Allah supaya ditokne teko keadaan itu. Andai saja Allah berkehendak untuk mengeluarkannya dari keadaannya itu dan memperlakukannya dalam keadaan yang lain, tentu Allah akan melakukannya tanpa dia memohon. Bahkan dia masih terus berdiam pada keadaan yang telah ditempatkan Allah untuknya, hingga Allah akan menanganinya untuk mengeluarkan dari keadaan itu sebagaimana dia memasukkannya pada keadaan itu. Kados didhawuhi Gusti Allah niku, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Nah, masuk yang benar, keluar yang benar, maksudnya piye? Nah, ini dalam kacamata ahli tasawuf ngeten. Tempat masuk yang benar adalah tempat yang hamba masuki dengan dituntun Allah. Artinya gini, wow, dia dituntun dalam satu keadaan kali Allah. Tapi orang mergo ngengkel dia mlebu niku mboten, tapi pancen niku dikehendaki karo Gusti Allah, terus dia manut mengikuti arus karo kehendak Allah. Niku jenenge mlebu masuk tempat masuk yang benar. Niku maksudnya. Sedangkan tempat keluar yang benar adalah tempat yang ia keluar darinya dengan dituntun Allah. Metune ya dituntun karo Gusti Allah. Artinya apa? Dia lepas dari keadaan itu adalah juga karena dipindah oleh Allah. Bukan karena keinginan kita berpindah, juga bukan karena usaha kita berpindah. Tapi memang dikehendaki Allah untuk pindah. Ini maksudnya keluar yang benar. Sikap yang demikian ini adalah pemahaman tentang Allah, dan itu merupakan tanda benar-benar makrifat kepada Allah. Seorang arif, ini contohnya ini, seorang arif ketika dalam keadaan bujangan tidak berharap untuk menikah. Ketika dalam keadaan menikah, tidak berharap untuk berpisah. Nek apa jenenge dia dihadapkan oleh Allah kondisine kuwi gak duwe bojo, ora duwe nafsune kepinginan arep nikah ora, gak duwe. Muga masalah nikah utawa ora wis manut apa sing dikarepe Gusti Allah. Situasi pas dhek duwe bojo ya ngono. Ora kepingin, atine nafsune ora kepingin pisah karo bojone. Kecuali nek dikehendaki karo Gusti Allah dipisah nih karo Gusti Allah. Niku sing dimaksud. Ketika dalam keadaan fakir tidak berharap untuk kaya. Ketika kaya tidak berharap untuk fakir. Ketika sehat tidak berharap untuk sakit. Ketika sakit tidak berharap untuk sehat. Ketika mulia tidak berharap untuk hina. Ketika hina tidak berharap untuk mulia. Ketika susah tidak berharap untuk gembira. Ketika gembira
tidak berharap untuk susah. Ketika kuat tidak berharap menjadi lemah. Ketika lemah tidak berharap menjadi kuat. Ketika mungkin tidak berharap untuk pergi. Ketika pergi tidak berharap untuk mungkin. Demikian seterusnya sikap dia menghadapi berbagai macam keadaan dan selalu memperhatikan apa yang akan atas dirinya, tidak memperhatikan apa yang diperbuatnya sendiri. Bahkan ia bersikap seperti orang mati di tangan orang yang memandikannya, atau seperti pena di sela-sela jari sang penulis. Nah, ini pena kalau ditulis apa manut? Apa tahu pena jenengan protes? Oh coba nulis ini aku, gak pernah ada protes. Kita memposisikan seperti itu, ibaratnya seperti pen. Seorang penyair berkata, Aroni kal alat wa huwa muharriki ana qalamun wal aqdaru asabiku. Aku melihat diriku seperti berbagai macam alat, sedangkan dia Allah yang menggerakkan aku. Aku adalah pena, sementara takdir adalah jemari yang menggerakkan aku. Jadi mengikuti arus takdir. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Loh, niki hakikatnya menungso di umat. Gak punya kehendak, gak punya pilihan. Yang punya hanya Allah. Terus wonten ayat itu nih, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Termasuk niki malih Allah memberi wahyu kepada Nabi Dawud, ya Dawud, turidu wa urid wala yakunu illa ma urid fa in sallamta li bima urid ataituka bima turid wa illam tusallim li ma urid as'abtuka fima turid wala yakunu illa ma urid. Hei Daud, awakmu duwe karep, aku yo duwe kersa, tapi ora bakal wujud kecuali apa sing tak kersane. Nek karepmu mungkin nek tak kersane yo wujud, tapi nek ora tak kersane ora bakal wujud. Tapi nek sing dadi karepku mesti wujud. Niku dawuh Gusti Allah. Lah mergo kuwi nek awakmu gelem pasrah marang aku, dateng apa sing tak karepne, mongko apa sing dadi karepmu bakal tak wae. Tapi nek awakmu gak gelem pasrah marang apa sing tak karepne, ya wis tak culne awakmu urusan apa sing mbok karepmu. Awakmu kok bakal oleh kangelan, tapi nek kuwi kok ora tak karepne, ora tak kersakne, mongko awakmu kok oleh kangelane sing bakal wujud mung apa sing tak kersakne. Jadi akhirnya dia iso gagal. Setelah dia bersusah payah, menghabiskan tenaga, biaya, menghabiskan berbagai usaha, tapi akhirnya gagal. Munculnya kecewa. Mereka apa? Panggah sing bakal wujud apa sing dikersane Gusti Allah. Rasulullah bersabda kepada sahabat Abi Hurairah, Jaffal qalam bima anta latib. Pena telah mengering dengan menulis apa yang akan kamu temui. Artinya apa? Yang kita alami sekarang, yang kita alami nanti, bahkan yang kemarin juga kita alami, itu sudah ditulis Allah sejak zaman azali. Ditulis oleh kolam. Makanya apa yang kamu temui itu adalah sesuai yang sudah ditulis oleh kolam itu. Wonten hadis itu nih Kanjeng Nabi dawuh, Jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf. Pena telah mengering, artinya selesai menulis takdir, dan buku telah dilipat. Buku takdir sudah dilipat.
tinggal realisasi nih kok. Dan realisasinya sekarang yang kita alami ini direalisasi. Perencanaan wis biyen kok. Ibaratnya kaya wong ahli bangunan niku dadi napa? Gambar-gambarnya itu jenenge napa? Maketnya ya. Maket ini wis digawe wis dadi. Tapi realisasi pembangunannya berikutnya. Jadi rancangannya wis. Jadi ibaratnya dari sekarang yang kita alami ini pelaksanaan dari rancangan dulu itu. Gampangannya ngoten. Mulane kita wau selalu pasrah nih wow. Syekh Ahmad Al-Yamani ketika ditanya murid-muridnya tentang hakikat wali, beliau menjawab, "Idza kana sahibuha jalisan fil dhilli la tashtagi nafsuhu al-julusa fi syamsi. Wa idza kana jalisan fi syamsi la tashtagi nafsuhu al-julusa fi dhilli." Ketika orang yang menyandang predikat wali sedang duduk di tempat teduh, nafsunya tidak ada keinginan untuk duduk di bawah terik matahari. Sebaliknya, ketika sedang duduk di bawah terik matahari, nafsunya tidak ada keinginan untuk duduk di tempat yang teduh. Ini loh gambarannya wali sing sempurna. Nah, nek ngoten akhirnya kita paham keterangan-keterangan ngarep mau niku nek kita kon nalar kita niku ora teko. Nggih lho. Meski dari semenjak awal tadi jadi kan waktu kula terang ini wis ala apa yo iso ketekan ngene iki. Ora teko. Memang ini adalah sing iso yo wali niki, Pak. Sing iso yo wali niki, Pak. Tapi kenapa kok kita didhawuhi sing koyo ngoten? Lah sebab niki wong ngeten. Nek ningali konteks dalam bab pembagian bab kalau ini. Ini bab yang kedua. Bab kedua ini adalah kita sudah ada di hadapan Allah. Maka bagaimana kita berhadapan dengan Allah? Berarti kita sudah ada di posisi usul. Adab-adabnya berarti ngeten-ngeten. Lah adab sing koyo ngeten kalau kita adopsi untuk kanggone murid, kanggone awake dhewe sing sik suluk, sik murid iku piye? Pengadop, apa kita ambil secara global mawon ngeten. Intine bahwa ten mriku dibina supaya kita niku betul-betul pasrah karo Gusti Allah. Niki. Jadi hikmah ini membangun supaya kita niki lebih kuat untuk pasrah karo Gusti Allah niku. Nah, ini kan berarti kita sih mampu loh nih. Yang penting latihan bangga bisa. Lah, sehingga kalau ini sudah terlatih dan kita sudah di posisi seperti posisi ini kados para wali kalau maka kita akan bisa berlaku seperti itu. Jadi wis ora duwe karep apa blas. Apa-apa wis manut apa sing dilakokne pengira. Nah, sikap para arif yang demikian itu semua selalu dalam kondisi normal atau ikhtiar, tidak dalam kondisi terdesak. Ciri-ciri seorang wali yang sempurna tidak membutuhkan kecuali pada keadaan yang telah ditetapkan Allah untuknya di waktu itu. Artinya, dia tidak ada keinginan kecuali hanya apa yang telah ditampakkan oleh unsur kekuasaan Allah. Nafsunya tidak menginginkan yang lainnya. Niku inti tata cara sing terkait kalian adabipun tiang makrifat. Nah, kemudian nanti pada alinea niku hal adalah pengalaman hati tentang hakikat. Niku sak teruse ini nanti pola sing nginggil wau kita adopsi untuk kita berlakukan kan ini perilaku murid. Nah, niku bisa diwaos wonten niku wonten alinea niku hal sak teruse niku. Pun kula sak ngeten-ngeten piye mangke teruse saged diwaos piyambak. Wonten ingkang saged monggo.